Film dibuka dengan seorang pemuda bernama Sami, hidup bersama adiknya dan ibunya yang bernama Clara. Mereka berasal dari Mesir. Namun karena konflik mereka terpaksa pindah sementara ke negara tetangga. Ayah Sami sudah meninggal, dan beban keluarga semua ditanggung oleh sang ibu. Dia bahkan harus bekerja keras menjadi tukang bersih-bersih untuk bertahan hidup. Pada suatu malam, Clara menyuruh Sami tidur lebih awal karena keesokan harinya Sami akan mulai bekerja di tempat kenalan ibunya. Pagi harinya, Sami datang ke tempat yang sudah diberitahu ibunya. Dia akan bekerja di salah satu pabrik furnitur. Di tempat kerja, Sami mendapat arahan dari pekerja senior. Saat itu, ia tak kuasa menahan air mata, karena akhirnya bisa ikut membantu ibunya serta adik-adiknya bertahan hidup. Meskipun usia Clara telah melewati 50 tahun, masih banyak pria yang tertarik mendekatinya. Salah satunya adalah Nisim, teman lama ayah Sami sewaktu muda. Hingga kini, Nisim masih belum menikah. Clara menyadari maksud Nisim mendekatinya, tetapi ia sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Saat Nisim berusaha lebih dekat, Clara justru teringat pada mendiang suaminya. Wajah dan sikap Nisim mengingatkannya pada sang suami ketika masih muda. Clara menikah di usia 18 tahun, ketika dirinya masih sangat belia. Kenangan itu tak pernah hilang dari ingatannya. Sementara itu, Sami hanya berharap ibunya bisa bahagia. Bahkan, ia rela jika ibunya memilih menikah lagi. Namun, Clara merasa hidupnya sudah cukup hanya bersama anak-anaknya. Sami sangat suka membaca. Bahkan suatu hari ketika pulang kerja, Sami diam-diam mengambil buku dari perpustakaan tanpa izin. Namun sayang perbuatannya itu dilihat oleh wanita yang bekerja di sana. Dia bernama Sonya. Sonya hanya tersenyum dan setelah pulang, Sonya menemui Sami dan mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Sonya ternyata sama seperti Sami. Dia dan ayahnya adalah pendatang di negara itu. Hari itu menjadi awal perkenalan dan hubungan baik antara Sami dan juga Sonya. Di sisi lain, Nisim masih saja terus mendekati Clara. Dia ingin dekat dengan Clara lebih dari sekedar teman, dan tentu saja ingin pusrang sampai Glory dengan Clara. Namun Clara menanggapi itu dengan santai. Di sisi lain, Sami menghadapi konflik di tempat kerjanya. Para pekerja terbelah menjadi dua. Yang ingin memberontak dan yang tetap setia bekerja. Bingung harus berpihak ke siapa? Sami memilih pergi menemui Sonya untuk sekedar berbagi cerita. Sonya sempat memintanya tinggal lebih lama, tapi Sami menolak karena ada urusan lain. Dan sepertinya Sonya mulai punya perasaan kepada Sami. Sementara itu, ternyata Sami ikut terlibat dalam aksi protes bersama para pekerja yang memberontak. Mereka menempelkan stiker di dinding-dinding rumah sebagai bentuk perlawanan. Polisi datang, namun Sami beruntung karena ada seorang polisi yang mengenalnya, sehingga ia dilepaskan. Sayangnya, kabar itu sampai ke telinga Clara. Ia sangat marah dan kecewa pada putranya. Clara menegaskan, lebih baik Sami fokus bekerja ketimbang terlibat dalam hal-hal yang hanya membawa masalah. Keesokan harinya, Sami dan seorang temannya diserang akibat aksi semalam. Dalam keadaan terluka, Sami mendatangi Sonya. Sonya kemudian merawatnya. Malam itu Sami menginap di rumah Sonya. Karena terbawa suasana, pada akhirnya mereka malah pusrang sampai Glory untuk pertama kalinya. Esok harinya, ketika pulang, Sami dimarahi oleh Clara karena tidak pulang semalaman. Clara sangat khawatir jika terjadi apa-apa pada Sami. Beberapa hari kemudian, datang seorang pria bernama Haim. Dia adalah seorang duda dan rencananya akan dijodohkan dengan Clara. Hari itu mereka makan bersama dan saling berkenalan. Haim sepertinya orang baik dan banyak orang menyukainya. Setelah itu, pemukiman tempat Clara tinggal didatangi tentara. Tentara mencari orang-orang yang dianggap menjadi pemberontak pemerintah. Nisim bahkan sampai pura-pura sakit agar aman dari pemeriksaan. Hari itu Clara berniat pergi berbelanja, namun di sana banyak tentara yang berjaga. Dan pada akhirnya Clara ditahan untuk diperiksa. Namun beruntung di sana ada salah satu anggota yang kenal dengan Clara, dan akhirnya Clara dibiarkan pergi. Singkat cerita, Haim dan Clara kembali bertemu dan jalan-jalan. Haim sangat baik. Dia perhatian bukan hanya pada Clara namun kepada anak-anak Clara. Namun bagi Clara Haim terlalu baik padanya. Dia memilih hidup bersama anak-anaknya dan berhenti menjalin hubungan dengan Haim. Suatu malam pemukiman itu kembali didatangi tentara dan banyak orang ditangkap termasuk Nisim.
Dan semenjak itu pemukiman itu tidak baik-baik saja. Bahkan tentara juga sampai membombardir wilayah itu. Banyak rumah hancur termasuk rumah Clara. Namun sayang adik-adik Sami tidak selamat. Clara sangat sedih dan merasa kehilangan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sami memutuskan untuk pergi merantau. Dia ingin hidup lebih baik, agar bisa menghidupi Clara dengan layak. Kini hanya Clara yang dimiliki Sami. Maka dari itu dia berjanji akan terus membuatnya bahagia. Sampai akhirnya, film pun selesai.